Selamat pagi, saya Elizabeth Rusyanita. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara uji one way ANOVA pada aplikasi SPSS. Di sini saya sudah ada data di digital literasi dari mahasiswa. Nah, uji one way ANOVA itu adalah uji yang dilakukan apabila data memiliki 3 kelompok. Ya, di sini sudah ada yaitu kelompok sedang, mampu, dan juga prasejahtera. Nah, sebelum untuk menguji one way ANOVA atau uji ANOVA ini, kita harus melakukan uji homogenitas dan juga uji normalitas. Yang pertama langsung saja kita uji homogenitas. Kita klik analyze, kemudian compare mean, kemudian kita klik one way ANOVA. Setelah one way ANOVA ini, dependently list-nya kita masukkan total. Kemudian vektornya itu kita masukkan SSE mahasiswa, yaitu berdasarkan status sosial ekonomi mahasiswanya. Kemudian kita klik option, kita klik deskriptif dan juga homogenitas. Kita klik continue dan oke. Nah, ini adalah hasil dari test of homogeneity of variance. Kita klik ini, klik, kemudian kita kopikan ke Word. Kebetulan tadi sudah saya lakukan, sudah saya kopikan di sini. Nah, jadi berdasarkan tabel ini, tabel dari tes homogenitasnya, dapat kita ketahui bahwa dari hasil ini dapat menunjukkan nilai signifikasi yang lebih besar dari 0,05 pada setiap metode. Itu berdasarkan mean, median dengan adjust DF, dan juga Riemann median. Jadi hasilnya dapat kita ketahui di sini bahwa berdasarkan mean itu ada 0,428, berdasarkan median yaitu 0,547. Kalau berdasarkan median dengan adjust itu DF-nya yaitu 0,547. Dan berdasarkan Riemann mean itu adalah 0,439. Nah, karena semua nilai signifikasi itu lebih dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data memiliki varian yang homogen. Artinya, asumsi homogenitas varian terpenuhi, sehingga analisis statistik yang mengasumsikan homogenitas varian dapat dilakukan. Misalnya dengan uji ANOVA. Nah, sebelum uji ANOVA ini adalah uji yang dilakukan apabila data tersebut berdistribusi normal. Maka selanjutnya kita akan menguji normalitas pada data tersebut. Nah, langsung saja untuk menguji normalitas kita klik analyze, kemudian deskriptif statistik, kemudian kita explore, kemudian dependent list-nya kita masukkan total. Kemudian vektor list-nya kita masukkan SSE mahasiswa. Oke. Kemudian kita ke plot. Kita klik normality plot with test. Continue dan nah, ini dia. Nah, ini adalah hasil dari tes normalitas. Kita klik dan kita kopikan ke Word. Kemudian di sini saya sudah kopikan ke Word. Nah, dari tabel hasil uji normalitas menggunakan Kolmogorov, Smirnov, dan juga Shapiro-Wilk pada tabel ini dapat kita ketahui karena ini subjeknya itu kurang dari 45, maka kita menggunakan Shapiro-Wilk. Apabila datanya itu atau subjek itu lebih dari 50, maka kita pakai Kolmogorov, Smirnov. Nah, di sini datanya itu kurang dari 50, maka kita menggunakan Shapiro-Wilk. Dari hasil uji normalitas pada tabel itu menunjukkan nilai signifikan untuk masing-masing kelompok itu berdasarkan tingkat pendapatan. Nah, kelompok yang mampu yaitu nilai signifikasinya yaitu 0,635, itu lebih dari 0,5. Kemudian yang sedang yaitu 0,133, itu lebih dari 0,5 juga. Kemudian kelompok prasejahtera itu juga lebih dari 0,05 yaitu 0,01. Nah, jadi dapat kita simpulkan berdasarkan hasil uji normalitas, kelompok mampu, sedang, dan prasejahtera, semua datanya itu berdistribusi normal. Dapat kita ketahui ya di sini semuanya normal karena lebih dari 0,05. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita melakukan uji ANOVA. Langsung saja kita kembali ke SPSS. Uji ANOVA tadi kan sudah kita masukkan di sini tadi. Nanti akan saya bacakan hasilnya seperti apa. Yang berikutnya setelah itu kita akan melakukan uji lanjut yaitu dengan post hoc. Nah,
Nah, kemudian kita analyze, kemudian kita confirming, klik one way ANOVA. Ini tadi sudah diklik, kita masuk ke post hoc. Di post hoc kita klik LSD dan klik continue. Langsung oke. Nah, ini dari hasilnya. Nah, tadi yang ANOVA juga sudah kita hitung juga. Nah, kemudian ini adalah hasil dari post hoc test. Nah, kedua hasil ini, ANOVA dan juga post hoc ini kita langsung kopikan ke Word. Nah, ini adalah uji ANOVA. Uji ANOVA-nya dapat kita ketahui dari hasil uji one way ANOVA pada tabel menunjukkan perbedaan signifikan antara kelompok berdasarkan nilai signifikan yang diperoleh. Jadi nilai F-nya yaitu 6,876. Kemudian nilai signifikasinya adalah 0,001 kurang dari 0,05. Nah, karena nilai signifikasinya itu adalah 0,001 lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan secara statistik antara rata-rata kelompok. Artinya, perbedaan rata-rata kelompok yang diuji dalam ANOVA ini tidak terjadi secara kebetulan tetapi memiliki perbedaan yang berarti. Kesimpulannya, uji ANOVA menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata dari kelompok yang diuji. Untuk mengetahui kelompok mana yang berbeda secara signifikan, nah kita lakukan uji post hoc dan tadi sudah kita lakukan. Dari tabel hasil dari uji post hoc ini dapat kita ketahui bahwa hasil uji post hoc LSD pada tabel menunjukkan perbandingan antara rata-rata kelompok berdasarkan tingkat pendapatan dengan keterangan sebagai berikut. Nah, pertama, kelompok mampu versus kelompok sedang. Perbedaannya adalah minus 0,233. Nilai signifikasinya 0,882, lebih dari 0,05. Jadi hasil kelompok ini menunjukkan tidak ada perbedaan yang signifikan antara kelompok mampu dan juga kelompok sedang. Kemudian berikutnya kelompok mampu dengan kelompok prasejahtera. Perbedaannya yaitu 3,517. Nilai signifikasinya yaitu 0,020 kurang dari 0,05. Jadi hasil ini menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan antara kelompok mampu dan kelompok prasejahtera. Rata-rata kelompok mampu lebih tinggi secara signifikasi dibanding dengan kelompok prasejahtera. Yang berikutnya adalah kelompok sedang dengan kelompok prasejahtera. Perbedaan rata-ratanya yaitu 3,751. Kemudian nilai signifikasinya 0,001 yaitu kurang dari 0,05. Hasil ini menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan antara kelompok sedang dan kelompok sejahtera dengan rata-rata kelompok sedang lebih tinggi secara signifikasi dibandingkan dengan kelompok prasejahtera. Kesimpulannya, tidak ada perbedaan signifikasi antara kelompok mampu dan sedang. Kemudian ada perbedaan signifikasi antara kelompok prasejahtera dengan kelompok mampu dan sedang. Kelompok prasejahtera memiliki rata-rata yang lebih rendah dibandingkan dengan kelompok lainnya. Demikianlah bagaimana cara uji one way ANOVA kemudian diteruskan dengan uji post hoc. Demikian, terima kasih.